Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Hari ini atau kali ini gitu ya, kita akan belajar tentang skala ya. Nih sebenarnya dari zaman kita SD juga udah dipelajarin. Apa sih skala itu? Jadi skala itu artinya adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak kondisi sebenarnya ya, jarak sebenarnya gitu ya. Nah, makanya kalau ditulis dalam rumus dia tuh jadi gini. Skala sama dengan JP per JS, di mana S-nya tuh ya skalanya tadi ya. JP itu adalah jarak pada peta. Atau boleh juga maksudnya jarak pada gambar gitu ya. Atau jarak pada miniatur ya bahasa-bahasanya. Nah sedangkan JS itu adalah jarak sebenarnya atau kenyataannya. Cuman kalau kita mau disuruh cari skala ini jangan lupa ya. Karena ini perbandingan jadi jarak pada peta sama jarak sebenarnya ini satuannya harus sama dulu. Baru bisa dibandingkan gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contoh yang pertama ya. Soal pertama ini skala pada peta. Katanya di sini dikasih tahu jarak kota A dan kota B itu di peta adalah 30 cm. Berarti ini yang dikasih tahu jarak pada peta. Kalau skala petanya adalah 1:20 juta, hitung jarak kota A dan B yang sebenarnya. Oke, langkah pertama tulis dulu diketahui dan ditanya. Ya, berarti dari sini ini langkah pertamanya ya. Diketahuinya, tadi kita dikasih tahu apa nih? Oh, jarak kota A di peta. Berarti kalau di peta tuh kita taunya JP ya, jarak pada peta. Itu adalah 30 cm. Habis itu katanya ini skalanya 1:20 juta, berarti S. Nah, nulis skalanya ini kan dia bikinnya ke samping gini ya, 1:20 juta. Kalau kita mau menghitung, jangan tulisnya seperti itu, tapi tulisnya apa? Jadikan dia kepecahan bentuknya. Ya, kalau 1:20 juta artinya dia jadi 1/20 juta. Gitu ya nulisnya. Oke, habis itu yang ditanya apa nih? Oh, jarak kota A dan B sebenarnya berarti JS yang diminta. Udah ya. Langkah keduanya tinggal selesaikan, kita pakai rumusnya, yaitu skala sama dengan JP per JS. Oke, berarti tinggal kita masukin nih skalanya tadi 1/20 juta. 20 juta ya. Habis itu sama dengan JP-nya di situ adalah 30 cm. JS-nya yang diminta. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih cara nyelesainnya ya? Sebenarnya selesainya itu sederhanain dulu. Maksudnya di ruas kiri ini ada yang bisa dicoret nggak atas sama bawah? Oh ini nggak bisa ya. Habis itu kita lihat yang ke kanan. Jadi sama-sama di atas di kanan 1 sama 30 nih sama-sama juga nggak ada yang bisa dicoret. Dicoret itu maksudnya mereka bisa dibagi sama angka yang sama gitu ya. Karena ini sudah 1 jadi ini nggak bisa diapa-apain. Kalau misalkan memang sudah tidak bisa diapa-apakan berarti waktunya untuk kali silang ya. Kali silang tuh berarti yang kiri atas kali kanan bawah. Berarti itu jadi 1 kali JS gitu ya. Biar gak bingung nih aku tulis dulu. Itu akan sama dengan namanya silang ya. Berarti kiri bawah tuh kali kanan atas. Atau berarti jadi 30 dikali 20 juta. 20 juta gitu ya. Oh, banyak sekali ini nolnya. Oke, berarti 1 kali JS ya tetap aja JS gitu ya. Atau jarak sebenarnya. 30 dikali 20 juta berarti jadi 600 juta. Oke, ini sudah jawaban. Satuannya apa nih kalau ini? Karena tadi di sini jarak pada petanya kita pakai senti, maka ini hasilnya masih senti. Nah, biasanya sebenarnya jawab seperti ini tuh sebenarnya sudah betul ya. Tapi biasanya kadang kalau di soal itu kalau kita ngomongin jarak gitu ya, itu biasanya harus dijadiin kilometer. Jadi ini kalau dijadiin kilometer berarti dibagi 100.000 ya. Berarti itu 2, 3, 4, 5. Karena dari senti ke kilo itu naiknya 5 kali ya. Berarti ini jadi 6.000 kilometer gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah ini dia. Skala pada sebuah peta adalah 1:8. 8 apa nih? 8 juta ya. 1, 2, 3, oke benar 8 juta jika jarak antara kota P dan kota Q adalah 120 km, berapa jarak kedua kota tersebut pada peta?
Pertanyaannya begitu. Oke, sekarang kita tulis dulu ya, kayak tadi yang pertama itu kita tulis dulu diketahuinya. Oke, diketahuinya pertama ini kita tahu skalanya berarti S, dan jangan lupa nulisnya jangan ke samping ya, tapi bikin dia kayak pecahan. Jadi kalau ini 1/8 juta ya berarti jadi 1/8 juta gitu ya. Habis itu apalagi nih yang dikasih tahu. Katanya jarak antara kota P dan kota Q adalah 120 km. Artinya ini ngomongin jarak sebenarnya. Berarti simbolnya JS ya. 120 km. Habis itu yang diminta adalah jarak kedua kota tersebut pada peta, atau yang ditanya adalah JP-nya. Nah, ini ya. Oke, berarti langsung masuk langkah kedua. Bentar nih, kita tinggal mau selesaiin. Nah, tapi ya sebelumnya karena ini yang diminta itu adalah jarak pada peta, itu lebih baik ya si jarak sebenarnya ini yang satuannya masih kilometer ini kita jadikan ke senti. Jadi biasakan seperti itu. Kalau yang dikasih tahunya itu yang ditanyakan itu adalah jarak peta. Terus dikasih tahunya jarak sebenarnya, jarak spedernya itu kalau bisa dijadikan ke sentimeter. Kenapa? Karena nanti biar nggak bingung cara ngebaginya gitu ya. Tujuannya nanti kelihatan deh kenapanya. Oke, berarti kalau 120 dijadikan ke sentimeter berarti nolnya nambah, dikali 100.000 ya. Berarti nolnya nambah 5, berarti dia jadi 12 juta. 12 juta sentimeter. Gitu. Dah, sekarang tinggal kita masukin rumus. S sama dengan JP per JS gitu ya. S-nya adalah 1 dibanding 8 juta. Banyak sekali nih. Sama dengan JP-nya yang diminta per JS-nya adalah 12 juta. 12 juta. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, tadi sebelum kali silang itu sederhanakan dulu. Di kiri ini atas sama bawah nggak ada yang bisa dicoret karena atasnya 1. Tapi kita lihat kalau kiri sama kanan nih sama-sama di bawah, si 8 juta sama 12 juta ini boleh dicoret kalau memang sama-sama bisa dibagi. Nah kebetulan dua-duanya ini sama-sama bisa bagi 1 juta ya, jadi nolnya langsung hilangin aja. Gitu. Nah ini kebayang nggak sih kalau misalkan tadi belum kita ganti ke senti, ini cuma 120 km. 120 km dibagi 8 tuh nanti akan 8 juta akan cukup sulit ya. Makanya ini kita jadikan senti dulu. Oke, ini sudah nih nolnya udah kita coret. 8 sama 12 itu juga sama-sama bisa dibagi 4. Berarti kita bagi aja dulu ya. Sama-sama bagi 4 berarti ini jadi 2, yang di sini jadi 3. Habis itu apa? Kali silang. Kayak tadi ya, kali silang itu berarti yang kiri atas kali kanan bawah. Berarti itu jadi 1 dikali 3. Sama dengan yang kiri bawah kali kanan atas. Berarti ini tadi tinggal 2 dikali jarak pada peta. Oke, yang kita mau cari adalah JP-nya. Berarti ini 3 sama dengan 2 JP. Berarti kalau mau cari JP 2-nya pindah ya. Karena ini 2 kali JP berarti kalau pindah caranya dibagi. Berarti 3 bagi 2 itu adalah JP. Atau kalau 3/2 itu berarti 1,5 ya. Satuannya apa? Sentimeter ya. Karena tadi kita jarak sebenarnya sudah kita bikin ke dalam senti. Jadi jawabannya adalah 1,5 cm. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Pada pembuatan sebuah peta jarak 4 cm mewakili 200 km. Yang ditanya adalah skalanya. Oke, berarti sama ya kayak sebelumnya, kita tulis dulu diketahui sama ditanyanya. Ini dikasih tahu jaraknya 4 cm mewakili 200 kilo. Artinya 4 cm ini adalah jarak pada petanya. Jadi setiap 4 cm itu mewakili 200 kilo. Berarti 200 kilo ini dia adalah jarak sebenarnya. Nah, yang ditanya adalah apa tuh? Skalanya. Oke, berarti S-nya yang diminta. Gitu ya. Nah, kayak tadi sebelumnya, kalau jarak sebenarnya itu usahakan dia dalam bentuk sentimeter ya. Karena lagian kalau kita mau cari skala itu adalah perbandingan. Satuannya harus sama ya. Gak boleh yang satunya masih senti, satunya senti, satunya masih kilometer. Jadi kalau ini kita jadikan ke senti, berarti dia turun 5 kali 100.000 ya. Berarti ini jadi 20 juta sentimeter.
Oke, berarti sudah kita langsung masuk langkah kedua yaitu kita selesaikan di mana skala itu rumusnya adalah JP per JS. Langsung kita masukin JP-nya adalah 4, JS-nya adalah 20 juta. Oke, ada yang bisa dibagi ini sama-sama bisa dibagi 4 ya. Kalau atas bawah dibagi 4 berarti itu yang atas jadi 1, yang bawah kalau dibagi 4 berarti jadi 5 juta. Ya, jadi skalanya itu boleh nulisnya gini, 1/5 juta. Atau boleh juga nulisnya gini, jadi 1/5 juta. Gitu ya, sama aja. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang berikutnya. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Sebuah kebun dibuat denah dengan skalanya adalah 1/300 jika denah kebun berukuran 10 kali 20. Nah, tentukan ini ada banyak nih yang diminta ya. Oke, berarti kita kerjain dulu satu-satu. Tulis dulu deh diketahuinya ya. Sebelum kita masuk opsinya A dan B-nya. Diketahuinya berarti yang pertama dikasih tahu skala. Ya, berarti skalanya 1/300. Lagi-lagi kalau nulis skala itu jangan ke samping gitu ya. Nulisnya pakai pecahan aja. Jadi 1/300 tuh ya berarti 1/300 gitu ya. Nah, di sini ini di denah ya. Kalau denah tuh berarti kalau tadi bahasa kita pakai itu adalah jarak pada peta. Tapi di sini itu dia nggak cuman ada satu jarak ya. Ibaratnya ini kalau dia bentuknya persegi panjang gitu ya. Ini ada panjang sama lebar. Ini panjang berarti ya. Karena panjang tuh pasti yang lebih panjang gitu atau lebih besar. Ini berarti lebar. Artinya di sini ada dua sizing, ada dua ukuran. Yang pertama itu adalah lebar pada peta. Ya, dia itu adalah 10 cm. Habis itu satunya lagi itu adalah si panjangnya pada peta, yaitu adalah 20 cm. Jadi dia kalau tadi kita pakainya jarak pada peta, nah ini jaraknya itu dia ada yang berupa lebar, ada yang berupa panjang gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke, pertanyaan yang A itu adalah ukuran kebun sebenarnya. Jadi pertanyaan yang A itu sebenarnya yang diminta ya lebar sebenarnya itu berapa, panjang sebenarnya itu berapa gitu ya. Sebenarnya sama aja, kita tinggal pakai rumus ini aja, skala sama dengan JP per JS, tapi karena ini ngomonginnya lebar sama panjang ya kita ganti aja boleh nih jadi lebar pada peta dibanding atau dibagi lebar sebenarnya. Gitu. Sekarang ini nanti untuk cari panjang juga sama ya. Skala akan sama dengan panjang pada peta dibagi panjang sebenarnya. Tinggal kita masukin skalanya tadi katanya 1/300 ya. Ini ya 1/300 sama dengan lebar pada petanya tadi 10 cm, yang diminta adalah lebar sebenarnya. Ini sebelah kiri nggak ada bisa dicoret, sebelah kiri ke kanan juga nggak ada, berarti langsung kali silang. Kiri atas kali kanan bawah berarti 1 dikali LS sama dengan kanan atas kali kiri bawah berarti 10 dikali 300. Maka dari sini kita dapat lebar sebenarnya itu adalah 3000 cm. Ya, habis itu kalau mau cari panjang sebenarnya juga sama, tinggal masukin skalanya berarti, ini aku pisahin dia ya, daripada, sorry. Mepet-mepet. Kayak ini dia, 1/300 gitu ya, sama dengan panjang pada petanya adalah 20 cm, panjang sebenarnya adalah yang diminta. Ini juga sama, nggak ada yang bisa dicoret-coret ya. Berarti langsung aja kali silang, berarti 1 dikali panjang sebenarnya sama dengan 20 kali 300. Ya, berarti panjang sebenarnya adalah berapa nih? 20 kali 300 berarti jadi 6000 cm. Oke, sekarang kita masuk yang B. Pertanyaan B apa nih? Perbandingan luas denah dengan luas kebun sebenarnya. Oh, disuruh bandingin luas denah atau pada peta gitu ya dibandingkan dengan luas sebenarnya. Kita belum punya nih masing-masing ya. Berarti kita mesti cari dulu luas denah atau tadi kita nulisnya pada peta gitu ya. Berarti rumusnya apa? Tinggal lebar pada peta ya kali saja dengan panjang pada peta. Karena kalau persegi panjang tuh tinggal panjang kali lebar ya. Berarti jadi 10 dikali 20. Maka hasilnya adalah 200 cm persegi. Gitu.
Nah, habis itu kalau lebar sebenarnya berarti tinggal kita kali antara luas sebenarnya itu tinggal kita kali antara lebar sebenarnya dengan panjang sebenarnya. Lebar sebenarnya 3.000, panjang sebenarnya adalah 6.000. Kalau kita kali, ini nggak buat di sebelah sana, kita bikin ke bawah aja. Ini jadi 18, nolnya ada 6 ya, berarti 18 juta sentimeter persegi. Oke, yang ditanya itu bukan cuma ininya, tapi diminta perbandingannya. Berarti langsung aja ya, kita bikin perbandingannya luas pada peta dibanding luas sebenarnya. Ini sama dengan 200 dibagi 18 juta. Ya, ini kalau ada yang bisa kita coret sama-sama. Nolnya boleh nih dicoret, ada 2 ya. Habis itu 2 sama 18 sama-sama bagi 2, yang bawah jadi 9, yang atasnya jadi 1. Berarti yang atas tinggal 1 doang, yang bawah itu berarti jadi 9, nolnya tuh 2, 3, 4. Berarti jadi 90.000. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 90.000. Nah, gitu ya. Di sini juga aku mau nambahin sedikit. Kalau misalkan kalian lihat ya, di sini skala itu adalah 1 banding 300 gitu ya. Itu skala untuk ngomongin panjang. Tapi ketika kita ngomongin luas, dia perbandingannya berganti. Jadi 1 banding 90.000. Jadi jangan sampai ya kalau dikasih taunya luas pada peta sekian, luas sebenarnya berapa, terus kalian tinggal bandingin sama skala. Itu nggak boleh ya. Karena kalau misalkan luas itu dia bukan panjang. Jadi kalau skala itu hanya panjang saja. Makanya perbandingannya itu bisa beda hasilnya. Gitu ya. Jadi hari ini sampai sini dulu tentang skala dan perbandingan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.